Halo sahabat The Komplement, di video kali ini kita akan membahas materi tentang geometri. Jadi pada materi geometri ini ada beberapa subtopik yang harus kalian ketahui. Yang pertama bangun datar, bangun ruang, kesebangunan dan kekongruenan, kemudian transformasi geometri seperti itu. Oke, ternyata dilatasi. Halo sahabat The Komplement, di video kali ini kita akan membahas materi tentang geometri. Jadi materi geometri ini ada beberapa subtopik yang harus kalian ketahui. Yang pertama bangun datar, bangun ruang, kesebangunan dan kekongruenan, transformasi geometri, refleksi dan dilatasi. Oke, kita langsung aja pada subtopik yang pertama, yaitu tentang bangun datar. Nah, bangun datar itu apa? Bangun datar itu kan ada beberapa ya, yaitu contohnya seperti yang ini ya, yaitu persegi panjang, ada persegi gitu ya, dan segitiga, trapesium dan lain-lainnya gitu ya. Biasanya bangun datar itu akan ditentukan jarak dari satu titik ke satu titik gitu ya. Jadi jarak atau panjang sebuah garis, contohnya dari sini ke sini nih ya, dari sini ke sini. Nah, jadi kalau ini kita misalkan dia A, misalkan di sini B, kita menentukan misalkan ini C, berarti kita bisa pakai dalil teorema Pitagoras ya. Berarti C itu sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Intinya seperti itu dia ya. Nah, jadi untuk menentukan panjang dari satu titik ke satu titik, maka bisa gunakan konsep dalil teorema Pitagoras seperti itu aja. Oke, kemudian ada juga kayak segitiga, ini kan luasnya ya, seperti segitiga gitu kan, kesamaan luas segitiga seperti itu. Contohnya seperti segitiga yang ini ya, segitiga siku-siku yang ini. Nah, biasanya yang sering keluar. Nah, jarak dari sini ke sini, nah misalkan ini dia tegak lurus nih ya, kemudian ini dia juga tegak lurus yang ininya. Nah, berarti misalkan ini adalah C nya, kemudian ini adalah T nya gitu ya, kemudian ini A nya, kemudian ini B nya. Nah, maka ada kesamaan luas segitiga seperti itu ya. Jadi untuk menentukan luas segitiga ini sebenarnya ada dua ya, yaitu yang pertama setengah kali alas kali tingginya itu B. Kemudian ada juga yaitu kalau kita mau memanfaatkan sisi miringnya, yaitu setengah dikali sisi miring dikali dengan T nya yang ini ya. Seperti itu, sehingga nanti kan dia sama nih, berarti ini nanti bisa saling dibagi habis. Berarti kita peroleh bahwa ternyata AB itu sama dengan C kali T. Nah, jadi biasa seperti itu. Kemudian ada juga nanti perbandingan trigonometri yang harus kita bisa gunakan. Ini mau dijelaskan aja, yaitu di sini misalkan segitiga sembarang seperti ini ya. Nah, segitiga sembarang seperti ini, kemudian ini adalah A, ini B, ini C, seperti itu. Ini A, B, C. Nah, contohnya aja ya, ini sebagai contoh aja. Biasa dia gunakan juga untuk menyelesaikan soal menentukan panjang jarak sebuah garis gitu ya. Misalkan aja kita menentukan A nih. Nah, untuk yang A kuadrat ini, nah ini sama dengan sisi di sampingnya ya. Sisi di samping A ini adalah B sama C. Berarti B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali BC dibagi, yaitu BC dikali kosinus dari sudut di depan sudut A ini adalah C ya, berarti kosinus C dan lain sebagainya seperti itu juga. Misalkan kita menentukan B kuadratnya, berarti B kuadrat. Nah, ini sama dengan jadinya ya udah, sisi di sampingnya berarti A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC. Jadi dia mengikuti seperti itu ya, dibagi AC, kemudian dikali kosinus. Nah, sudut di depan sudut C itu adalah sudut B ya, berarti kosinus B. Nah, jadi kayak gitu aja ya. Oke. Sekarang agar lebih mantap lagi, di sini kita langsung aja ke contoh soalnya. Jadi contoh soalnya itu seperti ini. Katanya diketahui sebuah balok nih ya, balok ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak titik A ke diagonal HF adalah, kita kalau gambarkan bisa seperti ini. Kita gambarkan aja ya baloknya. Oke, ini dia balok ABCDFGH. Maaf, ini ya balok ya. Ini bukan balok ya harusnya, tapi ini adalah kubus. Ini ada kesalahan. Harusnya di sini dia kubus gitu. Nah, ini A, B, C, D, E, F, G, H.
Kemudian rusuknya adalah 8 ya. Berarti sini 8 cm, sini 8, sini 8. Nah, jarak titik A berarti yang ini ke diagonal HF yang ini ya. Berarti yang ini. Ya, jadi jaraknya ini ntar dia tegak lurus yang ini ya. Nah, kemudian kita bisa tarik garis dari sini ke sini, ini setengah diagonalnya, kemudian dari sini ke sini. Oke, kalau yang ini kan dia ini misalkan O ya. Yang panjang ini dari sini titik ini ya ke sini itu kan dia sama saya dengan rusuk dari kubus yaitu 8. Kalau yang ini kan AO itu adalah setengah dari AC. Berarti untuk bentukan AO-nya itu kita tentukan dulu AC. AC itu kan diagonal sisi tuh, diagonal sisi rumusnya adalah S akar 2. Berarti S sisinya tadi adalah 8, 8 akar 2. Berarti untuk AO-nya ingat setengah dari AC, berarti setengah dari 8 akar 2 adalah 4 akar 2. Gitu ya. Nah, baru itu ya udah kita menentukan panjang dari yang ini tadi, misalkan ini AP ya. Berarti AP-nya ini sama dengan akar dari AO kuadrat ditambah dengan OP kuadrat gitu ya. Berarti ini adalah AO-nya kita udah tahu dia tadi 4 akar 2 dikuadratkan, OP-nya itu adalah 8 kuadrat ya. Berarti jadinya ini berarti 4 kuadrat 16 kali 2 berarti ya 32 ya. 32 tambah 64. Nah, itu adalah 96. Berarti akar 96 ini sama saja dia dengan yaitu 16 kali 6 ya. Berarti akar 16 itu 4, berarti 4 akar 6. Jadi 4 akar 6, jawaban yang sesuai itu adalah opsi dari A yang ini. Oke, untuk pembahasan subtopik tentang bangun datar hanya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi pada pembahasan subtopik lainnya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.